di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemberian materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, tanya jawab, penutup. Baiklah, untuk lebih lancarnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Budi Bakti, Bapak Dede SAG, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Jari selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, alhamdulillah puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka kegiatan ya sosialisasi diseminasi budaya positif di SMP Budi Bakti Depok. Nah, tentunya hal ini terkait dengan agenda komunitas belajar ya SMP Budi Bakti yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita jadwalkan, dan ini mengawali ya dari saya sendiri yang akan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, terkait untuk Komdel ini sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan bahwa komunitas belajar itu wajib dan diharuskan ya untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah ya, baik yang SD maupun SMP. Nah, kemarin kita sudah mengagendakan ya untuk kegiatan komunitas belajar nanti disesuaikan ya. Jadi saya berharap kepada teman-teman guru nanti seluruhnya ya ikut berpartisipasi menjadi narasumber ya, menyampaikan apa yang perlu disampaikan di dalam komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, tentunya manfaat yang bisa kita ambil ya dari komunitas belajar ini, yang pertama kita bisa berbagi ya, bisa sharing terkait dengan wawasan ya pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, kemudian juga kita bisa saling mengevaluasi apabila ada kekurangan-kekurangan pada saat kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, ini bisa dievaluasi ya dari kita untuk kita juga. Kiranya itu sambutan dari saya ya. Saya berharap ke depan komunitas belajar sekolah ya itu bisa terlaksana, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Budi Bakti Depok yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dede Sugiarto SAG, dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan tema judul materi yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu terkait dengan diseminasi budaya positif di SMP Budi Bakti Depok. Nah, sebelum saya memulai menyampaikan terkait materi budaya positif di sekolah, kita buat kesepakatan ya, forum diseminasi forum rapat pada hari ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, seluruh peserta berpikir terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada peserta berbicara maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti kegiatan dengan perasaan senang dan bahagia. Itu lagi ya.
Pak Dimas ya. Iya. Ini kesepakatan sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran ya terkait dengan budaya positif ini yang diharapkan seluruh warga sekolah ini termasuk guru, siswa, kemudian tenaga pendidik ya, memahami dan menerapkan konsep diseminasi budaya positif dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kemudian tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, kita lanjut saja ya. Nah di sini apa sih budaya positif itu? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif yang diterapkan di sekolah seharusnya menjadi suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Lanjut ya. Nah, kemudian budaya positif juga diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan yang seimbang sehingga akan tercipta budaya positif. Dengan budaya positif akan memunculkan keinginan murid, meningkatkan kemampuan yang dimiliki, dan mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan dengan pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal. Dengan pembiasaan yang konsisten ya pada murid akan membentuk karakter positif di dalam diri anak yang perlu dikembangkan secara maksimal juga. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi luhur serta akhlak mulia. Agar pengembangan budaya positif bisa dilaksanakan, maka perlu dilakukan langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, terkait dengan budaya positif ini merupakan pembiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita gali ya dari siswa yang ada di sekolah kita. Mungkin yang sudah ya kita laksanakan terkait dengan budaya positif, misalnya saling menghargai ya, saling menghormati, hormat kepada guru ya, kemudian sopan santun ya ketika berada di sekolah. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri dari budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, tentunya kita berharap agar budaya positif yang sudah ada ini
bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan, dimaksimalkan supaya apa? Tidak hanya 1-2 siswa, tapi seluruh siswa ya bisa menerapkan budaya positif ini. Nah tentunya ini juga kan butuh apa ya? Butuh kebersamaan, butuh kesadaran dari semua unsur, baik itu dari guru, siswa, maupun tenaga pendidik dan sebagainya. Nah ini harus bersama-sama ya untuk satu pemikiran ya, satu visi untuk bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah kemudian langkah apa sih, strategi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah? Nah ini konsep ya, inti dari budaya positif. Langkah yang pertama ya, kita berupaya untuk merubah paradigma positif, kemudian menerapkan disiplin positif ya, kemudian juga meningkatkan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi ya. Nah ini konsep ya penerapan budaya positif yang akan kita upayakan untuk bisa diterapkan di sekolah. Oke, kita masuk yang pertama ya, perubahan paradigma belajar ya. Jadi untuk membangun budaya positif ini kita harus merubah mindset ya, mindset cara berpikir kita, paradigma belajar ya. Bagaimana upaya kita untuk membangun budaya yang positif ya, tentunya sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita ya. Jadi untuk membangun budaya yang positif yang ada di sekolah, tentunya kita harus memfasilitasi lingkungan sekolah yang aman, nyaman ya bagi siswa. Nanti pada akhirnya siswa mampu berpikir secara mencipta ya, secara mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah ini terkait dengan bentuk disiplin. Nah ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Apakah yang sudah kita terapkan di sekolah ini sudah tepat atau perlu dievaluasi kembali. Nah, ini kita coba mengilustrasikan ya terkait dengan perubahan paradigma positif. Nah di sini ada Anda ya, untuk A, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Nah ilustrasinya yang A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian yang B itu Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda ya, teman Anda ya. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, dan seterusnya. Oke, kita coba misalnya yang ngepalin tangan Busam ya, terus Bu Christine yang membujuk gitu ininya. Gimana caranya supaya Busam itu mau membuka tangannya gitu ya. Ilustrasinya. Mau di depan apa berdiri di situ aja ya? Oke. Busam yang ngepalin tangan, kemudian Bu Christine yang mencoba membujuk dengan cara apapun supaya Busam mau membuka tangannya. Sementara Busam itu mempertahankan karena ini merupakan sesuatu yang penting yang orang lain nggak boleh begini. Nah, bagaimana caranya Bu Christine bisa nggak kita membujuk Busam? Oke, coba. Boleh. Dibujuk gitu. Bagaimana? Cantik deh. Boleh dong. Enggak sih Bu. Ibu lihat ibu. Boleh lihat nggak Bu? Enggak boleh ya. Lihat kali ya. Boleh dong. Wah, kalau lihat nih Busam nih, nggak mau datarannya nih. Ini kita aja
Kencang banget lagi. Ih, kulit banget ya besarnya. Dipikir nih biar buka nih. Tapi kencang juga ini ya. Gak mau buka Pak. Oke. Terima kasih Bu Christine dan Bu Sam ya atas partisipasinya ya untuk mengilustrasikan terkait dengan paradigma positif. Nah, jadi dari ilustrasi ini ya itu berusaha mengupayakan tidak boleh orang lain ya mengetahui apa yang dipegang sama Busa. Sementara Bu Christine ya dengan berbagai upaya, dengan cara membujuk mungkin ya, menghadik mungkin marah gitu kan, kesal dan sebagainya, tapi tetap aja dirayu misalnya pakai uang kasih 2 juta misalnya. Saya kira lebih butuh gitu ya. Nggak dikasih juga intinya. Nah di sini apa namanya kita mencoba mengilustrasikan ya kontrol terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Oke, kita lanjut ya. Nah di sini ada miskonsepsi ya tentang kontrol berdasarkan paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori ya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini dipaparkan bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi seolah-olah pada saat kita membujuk, kita sudah melakukan kontrol terhadap siswa. Nah, kita beranggapan bahwa siswa itu sudah mengikuti apa yang sudah kita instruksikan ya. Padahal siswa tersebut hanya mengikuti saja ya. Jadi ini ada batasannya juga. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah tadi Bu Christine kan membujuk tuh ya. Nah ini masuk kategori ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, tapi sifatnya terbatas ini. Nah kemudian yang ketiga, nah itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah di sini dipaparkan bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif dan kala sulit bagi guru untuk melakukan identifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif ya. Begitu ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Dan ini paparannya bahwa orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi ada 4 hal terkait dengan miskonsepsi tentang kontrol yang biasanya ya pernah kita lakukan baik terhadap siswa maupun mungkin anak kita di rumah gitu ya, kayak gitu. Nah ini contohnya misalnya orang dewasa memilih hak untuk memaksa gitu. Nah terkadang dengan pengalaman yang sudah pernah kita alami, kita memberikan semacam doktrin ya terhadap anak-anak gitu ya, kemudian anak kita baik di sekolah maupun di rumah. Nah ini secara tidak langsung bahwa kita sudah melakukan ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilustrasinya. Oke, sekarang kita masuk di disiplin positif. Apa
makna disiplin positif. Nanti dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan? Pak Dimas punya sini Pak, biar masuk ke ini Pak, rekam di situ nggak kelihatan. Ada yang bisa? Disiplin positif itu apa? Membawa menjadi lebih baik. Ya. Oke, kita bahas lebih dalam ya terkait dengan disiplin. Nah, kata-kata disiplin itu dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai kita hargai adalah nilai kebajikan, ya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi terkait dengan disiplin ini adalah upaya untuk melakukan perubahan ya terhadap diri atau mungkin sekelompok orang untuk menjadi lebih baik ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bahwa di dalam penerapan disiplin itu terkait nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter ya, masih ingat ya? Profil pelajar Pancasila, lupa agak bosan. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini yang pertama itu ada nilai beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Nah, ini tentunya yang diharapkan ya oleh kita terkait dengan pembentukan karakter terhadap anak-anak yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk bisa menerapkan 6 karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, misalnya nih ya, misalnya karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudahkah kita melakukan hal tersebut? Sudah belum? Sudah. Contohnya apa? Ya. Jadi kita mengupayakan ya, tapi belum maksimal. Jadi kita mengupayakan supaya siswa kita ini mempunyai karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ya, dengan memberikan pembiasaan misalnya sholat duha atau literasi membaca surat-surat pendek yang non-muslim membaca kitab intinya. Nah, tapi kalau berdasarkan pantauan saya, ini masih belum secara menyeluruh ya, mungkin karena keterbatasan sarana yang ada. Kemudian juga belum seluruh guru ya
mengantisipasi ya terkait dengan kegiatan yang sudah kita terapkan ya. Nah, saya berharap ke depan tentunya kita bisa memaksimalkan ya terkait dengan pembentukan karakter yang ada di sekolah kita atau penerapan disiplin supaya siswa kita ini ya semakin baik ke depannya. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari apa saja sih? Nah, di sini ilustrasinya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia itu apa aja. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Oke, sekarang kita lihat studi kasus atau situasi masalahnya. Nah, di sini untuk situasi masalah studi kasusnya, Busang, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Zaki. Beberapa anak telah mengeluhkan Zaki yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Busang, apa yang Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Zaki melakukan hal itu? Ini kaitannya dengan tadi ya, kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini kasusnya seperti ini nih. Jadi Zaki itu sering mintain makanan temennya nih secara paksa. Nah, kira-kira kalau misalnya Bapak dan Ibu dalam situasi seperti Busang, kira-kira alasan Zaki ya melakukan hal tersebut apa? Apa mungkin? Bertahan hidup. Oke, bertahan hidup. Jadi karena takut lapar, Zaki ini nggak dikasih bekal sama mamanya ya, dia survival ya, berusaha untuk bertahan hidup. Jadi maksa minta makan temennya. Oke, ada lagi kaitannya sama 5 kebutuhan dasar tadi. Kan ada juga misalnya ya, dia kenapa dia bikin ulah nih misalnya, oh karena dia butuh apa? Iya, itu kasih sayang. Setelah disuruh-suruh ya sama Busang ya, ini ternyata di rumah saat ini nggak pernah dapat perhatian mama sama ayahnya karena sibuk kerja. Seperti itu ya. Ada juga mungkin siswa yang merasa jenuh atau bosan gitu kan di sekolah, terus iseng gitu kan, jadi gangguin gitu ya, jadi jahil gitu kan. Nah, itu ada juga yang seperti itu, jadi dia merasa bosan, merasa jenuh. Oke, kita lihat pembahasannya. Alasan Zaki yang pertama karena ia lapar. Nanti ya tadi ya di sini ya. Orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Zaki adalah bertahan hidup atau survival. Yang pertama ya alasan Zaki. Kemudian alasan Zaki yang kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, ini kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Kemudian alasan yang keempat, bosan ya, jadi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang kelima, iseng, jadi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, terkait 5 hal ini itu biasa kita temukan ya kasus-kasus kecil yang ada di kelas, yang ada di sekolah gitu kan, anak-anak yang bermasalah di dunia. Nah, ini bagaimana kita selaku guru, selaku wali kelas ya,
mampu mengantisipasi setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi sebelum kita memutuskan memberikan sanksi nggak boleh nanti ya, maka kita perlu mencari tahu apa yang latar belakangi sehingga anak-anak berlaku seperti itu, ya. Jadi kalau kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia, jadi banyak hal yang menyebabkan anak melakukan hal-hal seperti itu, ya, mulai dari tadi kan ya kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya ya, konsep untuk budaya positif adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi terkait dengan motivasi perilaku manusia ini, ya, itu ada 3 kategori. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjut ya. Posisi kontrol atau restitusi apa sih? Nah, untuk posisi kontrol atau restitusi, ya, di sini kita sebagai guru, ya, ada 5 kategori. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer, ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya ada ilustrasi ya terkait dengan 5 posisi kontrol. Nah, di sini contohnya dalam penerapan 5 posisi kontrol, ya, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, di sini posisi guru sebagai penghukum. Nah, ini ada kalimat patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, di sini posisi kontrolnya guru adalah sebagai penghukum, ya. Nah, kemudian yang kedua, guru sebagai pemantau. Ini kata-katanya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, ya. Nah, ini posisi kontrol yang kedua, ya, untuk guru sebagai pemantau. Nah, kemudian guru sebagai teman. Nah, ini kata-katanya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini posisi kontrol guru adalah sebagai teman. Nah, kemudian yang keempat, pembuat rasa bersalah. Nah, ini kalimatnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, dari kalimat ini posisi kontrol guru adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ini kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini posisi kontrol yang kelima, guru sebagai manajer, ya. Nah, ini terkait dengan kasus, ya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, ini salah satu contoh kecil, ya. Banyak kasus-kasus yang kita temukan di sekolah, ya, baik yang ringan maupun yang agak berat. Nah, ketika kita menangani masalah-masalah itu, nah, tentunya kita harus bisa menempatkan posisi kontrol kita tuh ada di mana. Apakah sebagai pemberi hukuman, atau pemantau, atau sebagai teman, atau membuat rasa bersalah, atau manajer, ya. Jadi pada saat kita melakukan siswa yang melanggar, ya, disiplin, tata tertib dan sebagainya, ini yang perlu kita terapkan itu di antara 5 posisi kontrol ini yang mana?
Oke, nah ini yang berikutnya adalah terkait dengan konsep budaya positif, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, kemarin ini mungkin saya tidak secara keseluruhan yang memberikan instruksi pada guru-guru untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ini penting ya. Jadi buat kesepakatan, kemudian buat keyakinan kelas masing-masing guru bidang studi. Misalnya bukan guru PPKN. Kalau mereka wali kelas ya. Nah, guru bidang studi, keyakinan kelas guru PPKN. Nah, kita buat kesepakatan sama anak-anak. Kira-kira keyakinan yang akan kita buat pada saat pembelajaran PPKN itu apa? Gitu ya. Nanti coba buat di seperti yang sudah saya contohkan kemarin sih ya, pakai stick note atau langsung ditempel di karton, nanti tinggal kita sama video. Jadi saya berikan instruksi kepada teman-teman guru semuanya untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, nanti di foto atau di video kan ya. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah Bapak Ibu buat, silakan didokumentasikan atau baik bisa berupa foto atau video. Buat keyakinan kelas pelajaran IPA, prinsip jadinya ya dengan teman-teman. Nah di sini itu ya, oke kita lanjut dulu ya. Nah kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya kita sudah buat kesepakatan dengan siswa, misalnya nih pada pelajaran IPA, siswa tidak boleh terlambat. Ini kesepakatan yang sudah dibuat antara guru dengan bidang studi. Mungkin kalau kita kuliah juga dulu ada dosen yang seperti ini ya, buat kesepakatan intinya nggak boleh terlambat atau boleh telat 15 menit gitu. Nah kemudian apa yang sudah kita buat itu bisa direalisasikan, diterapkan intinya ya. Nah ini dalam rangka pembelajaran disiplin ya terhadap siswa maupun guru. Nah kemudian keyakinan kelas itu ini contohnya ya, ini dari wali kelas misalnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah itu. Kemudian yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah ini keyakinan kelas yang kita buat ya berdasarkan kesepakatan siswa dengan guru yang ada di kelas tentunya. Nah kemudian apa yang sudah kita buat itu didokumentasikan, ditempel ya di dinding boleh. Kemudian jangan lupa di foto atau dibuat video. Nah, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena ini sebagai upaya untuk mendorong, memotivasi, juga belajar terkait dengan disiplin yang bisa diterapkan ya baik untuk siswa maupun guru. Tujuannya tentunya untuk dalam rangka perbaikan sekolah yang kedepannya menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat satu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah ini penerapan restitusi. Jadi yang selama ini kita ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, itu biasanya kita memberikan sanksi ya berupa hukuman. Kemudian ada misalnya siswa yang baik, kita berikan penghargaan ya atau prestasi. Nah ini untuk saat ini ya ternyata itu tidak tepat dilakukan di sekolah ini. Nah yang perlu kita lakukan tadi ya langkah-langkahnya ya untuk segitiga restitusi. Kita perhatikan dulu.
Jadi tahapan segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang sama. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya kita mendapati atau menemukan kasus-kasus yang terjadi di sekolah terkait dengan pelanggaran disiplin, aturan dan sebagainya, maka yang diterapkan untuk menangani siswa adalah tahapan segitiga restitusi. Nah, tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, melakukan tindakan yang validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bahas ya. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Oke ya, oke gitu ya. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus apa kamu bersikap baik pada diri sendiri. Nah ini jadi ketika kita menangani siswa, langkah pertama kita menstabilkan identitas. Jadi kita berupaya untuk mencari tahu akar permasalahannya. Kita tidak menjudge siswa bahwa siswa itu nakal, siswa itu bandel dan harus dihukum. Tapi kita mencoba mengeksplor bahwa tadi dikatakan bahwa setiap berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Seberat apapun permasalahannya, ya, kita mencoba untuk mencari solusi yang terbaik untuk siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Nah, di sini kan ada Pak Edi selaku pembina kesiswaan, kemudian ada wali kelas, ya. Kalau misalnya ada temuan-temuan di lapangan, di dalam kelas yang didapati oleh guru bidang studi misalnya, nah ini bisa melakukan konsultasi ya dengan wali kelas atau dengan pembina kesiswaan. Jadi mencoba menyelesaikan masalah ya, masalah siswa sebaik mungkin ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan tambahan baru terkait bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini ada contohnya. Nah, di sini untuk validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu. Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan ya, kita juga perlu tahu ya, kenapa mereka melakukan hal tersebut, alasannya apa gitu. Jadi ini yang perlu kita gali, perlu kita eksplor sebelum kita melakukan tindakan tahap selanjutnya. Nah, hal ini penting ya, jadi jangan sampai nanti kita salah ya dalam melakukan tindakan terhadap siswa. Karena bagaimanapun anak-anak ini ya merupakan amanah titipan dari orang tua ke sekolah, dan ini menjadi tanggung jawab kita selaku guru di sekolah. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk memperbaiki sikap-sikap anak yang mungkin pada saat masuk itu banyak katakan terbawa dari rumah, kebiasaan di rumah yang punya sikap kasar dalam bertutur kata dan sebagainya. Oke, yang ketiga menanyakan keyakinan.
dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contohnya ya, yang pertama, apa nilai kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita perlu ya menanyakan keyakinan kepada siswa kita ya di sekolah. Ini dalam rangka untuk membangun keyakinan mereka bahwa kadang kan anak itu suka ada yang banyak yang minder ya, nggak percaya diri karena tadi ya karena kurang perhatian dan sebagainya atau salah pergaulan dan sebagainya. Kadang kalau misalnya ada guru yang lebih perhatian terhadap anak yang bandel, nah itu kita baru tahu ya dia bercerita tentang hidupnya seperti dari A sampai Z gitu kan, dia sedih gitu kan bahwa selama ini tidak pernah diperhatikan dan sebagainya. Nah ini makanya kita perlu menanyakan keyakinan ya terhadap siswa yang bersangkutan. Oke, itu tahapan segitiga restitusi ya. Oke, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam memberikan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijadikan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah, langkah-langkah yang harus kita lakukan ini ada 6 kategori ya. Jadi tujuan dari budaya positif ini ya tentunya untuk merubah ya sekolah kita itu menjadi lebih baik dengan memberikan teladan, memberikan contoh kepada siswa ya supaya bisa melakukan hal-hal yang baik di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, kiranya demikian penyampaian materi terkait diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SMP Budi Bakti. Harapan saya ya kita semua bisa menerapkan terkait dengan budaya positif di sekolah. Ya, tujuannya supaya siswa semakin memahami terkait dengan apa-apa yang harus mereka lakukan ya baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan kita terapkan di sekolah ini, dan kemudian selanjutnya yaitu pada sesi tanya jawab yang bisa ditanyakan kepada Bapak Dirut, dipersilakan. Pertama dari 1, 2, 3. Seperti kita apa tadi? Dari pertanyaan tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Pertanyaan. Silakan dipimpin sekolah.
dan juga itu sering semua orang bisa kita juga melaksanakan, tapi terkadang tidak ada dukungan gitu kan. Oh ya udah, kalau misalnya kalian lihat sesuatu yang tidak ada misalnya soal disiplin atau misalnya ada satu orang yang bisa melakukan disiplinnya sudah lebih baik dan sudah lebih bagus, karena ada sebagian orang dia kayak mungkin atau tadi mungkin ada emosi dan lainnya. Nah, tapi sekali lagi memang disiplin itu tidak harus orang lain mengikuti, yang mengikuti sendiri juga sudah jauh lebih baik gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya dan kemudian supaya tidak ada diskriminasi juga nanti kadang-kadang kesiswanya juga mungkin siswanya merasa sama guru begini sama guru B gitu. Nah, itu saya bagaimana cara menyikapinya itu ada orang yang mau, ada yang merasa tidak sejalan. Baik, terima kasih Bu Dia. Saya jawab dulu ya. Jadi bagaimana seandainya kita mencoba menerapkan disiplin di sekolah, baik siswa maupun guru, tapi ternyata ada kendala, ya, tidak semua itu punya satu pandangan ya, sehingga terjadi perbedaan atau diskriminasi. Misalnya ada satu yang mencoba menerapkan, tapi yang lain mencemooh gitu ya. Jadi karena mereka nggak paham, tapi kalau bilang nggak satu budaya gitu kan, sehingga terjadi konflik baik di antara siswa itu sendiri. Demikian juga dengan guru. Jadi langkah pertama itu kita perlu menerapkan satu visi, satu pemikiran. Ya, kemarin kan kita sudah mencoba ya menyusun visi sekolah kita itu apa? Nah, salah satunya kan terwujudnya siswa yang berkarakter mulia, berakhlak mulia, berketuhanan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari visi yang sudah kita buat, tentunya kita harus mencoba ya memahami apa yang sudah kita lakukan, kemudian berupaya untuk menerapkannya. Jadi langkah pertama itu kita harus menyamakan visi kita dulu, dunia. Kita mencoba menerapkan apa? Tadi kita mencoba untuk menerapkan siswa itu menjadi lebih memahami tentang ketuhanan. Siswa itu menjadi lebih berakhlak mulia di sini. Nah, kategori berakhlak mulia ini yang seperti apa? Misalnya kita mencoba melakukan pembiasaan terkait dengan akhlak siswa. Ya, contohnya misalnya literasi, yang membaca surat-surat pendek atau membaca kitab. Kemudian kita juga mencoba menerapkan untuk sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Nah, itu salah satu upaya-upaya yang kita coba lakukan untuk bisa diterapkan siswa dalam rangka untuk mewujudkan siswa yang lebih berkarakter, lebih berakhlak dan memahami Tuhannya. Nah, kalau misalnya kita sudah satu visi, satu pemikiran, ya, tentulah kita berusaha secara maksimal untuk menerapkannya. Lewat apa? Kayak forum seperti ini ya, kita diskusi. Jadi supaya guru-guru yang tadinya nggak paham, kurang memahami dan nanti jadi terbuka dengan pemikirannya. Tujuan kita tuh ingin bahwa kita ingin menerapkan, bahwa kita ingin siswa kita ini menjadi lebih baik dengan cara seperti ini. Jadi kita nggak bicara sendiri-sendiri begininya. Makanya kita mencari wadah komunitas belajar untuk tadi kan saya mengawali kita berbagi, kita sharing terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah, dari hal yang paling kecil ya, masalah misalnya terkait dengan ini kayaknya saya kurang paham nih cara belajar yang baik itu seperti apa. Ini lewat komunitas belajar yang ada di kita mencoba untuk menggali, kemudian berbagi ya dari kita dan untuk kita juga. Jadi kembali dari kalau misalnya kita sudah satu pemikiran, satu visi, berupaya untuk memaksimalkan supaya
anak ini bisa menjadi semakin baik. Nah tentunya untuk realisasinya juga kita semakin arahnya semakin jelas. Jadi ya, misalnya Bu Susi sudah tahu, Bu Susi sudah tahu visi kita tuh ini. Nah kemudian terkait dengan siswa, ini memang yang kurang dari kita. Jadi sosialisasi ini itu tidak hanya terbatas pada guru, gitu. Tapi siswa termasuk orang tua juga harus diberikan sosialisasi terkait dengan visi sekolah kita. Maunya kita tuh apa? Nah, ini yang mungkin belum kita lakukan. Nah, supaya apa? Supaya mereka tuh paham bahwa ada aturan yang kita coba terapkan, ada agenda yang coba kita laksanakan di sana. Nah, terkait dengan visi sendiri, apakah kita sudah menyampaikan ke siswa selain guru? Apakah kita sudah menyampaikan ke orang tua? Kalau misalnya belum, maka wajar kalau misalnya terjadi perbedaan, pergesekan, gitu ya, baik mungkin di lingkungan untuk guru sendiri, di siswa, ya, ataupun mungkin dari orang tua siswa. Karena mereka belum memahami visi kita itu apa, tujuan kita melakukan ini apa. Makanya mulai dari sekarang kita mencoba berupaya menyampaikan apapun itu, seperti apapun itu ya dari kegiatan yang ada di sekolah kita untuk bisa disampaikan baik terhadap guru ya secara keseluruhan, siswa maupun orang tua siswa, supaya kita itu satu persepsi, satu pemikiran, satu langkah dari kita untuk kita dan untuk siswa juga. Ini ya Bu ya. Oke, lagi. Saya kembalikan ke Bu Dalia. Baik, terima